Jangan lupa subscribe YouTube channel Jogja Berkabar dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Sejak saya di Papua, Mas. Di Papua saya 5 tahun. Tahun berapa nih? Tahun 2000. Kalau pertama saya di kantor notaris 10 tahun. Habis itu saya pertanian dan kolam ikan. Oh, 5 tahun. 5 tahun itu masih ikut orang ya Pak nih? Atau punya lahan sendiri di sana atau berapa? Lahannya kakak saya 4 hektar, Mas. Oh. Jadi saya kolam ikan sama sayuran. Jadi belajarnya untuk awal-awalnya itu di Papua itu enggak? Iya, betul. Nah, Taninya. Kalau kesulitannya tentang nutrisi dan pestisida, fungisida sebetulnya enggak, Mas. Cuma kesulitannya penjualannya kalau sayur. Kalau sayuran penjualannya di sini pengepulnya kurang. karena memang harganya benten gitu Pak, antara organik sama sing sayuran sing biasa itu harganya benten betul. Sebetulnya Mas, kalau harga sama pun tidak apa-apa. Karena kita kan kalau organik itu jatuhnya biayanya untuk apa namanya, perawatan kan lebih murah. Dari apa namanya, sampah-sampah dapur, dari buah-buahan nggak kepake, itu kan bisa kita bikin pupuk. Yang dibikin pupuk, bikin pupuk itu dari segala macam buah-buahan, Mas, yang sudah nggak kepake ataupun yang masih segar bisa. Terus dari ikan laut kita bikin nitrogennya. Terus dari telur nggak dipakai bisa, telur bagus juga bisa. Terus kita ambil dari rumput-rumput juga bisa, kayak krokot, itu kan kaliumnya tinggi. Terus dari air leri, air kelapa, itu lebih bagus juga. Berarti sebenarnya bahan-bahan ini pernah di sekitar kita gitu. Sudah banyak, Mas. Tinggal mengeksekusi sendiri. Ya, betul. Tentang kualitas, Mas. Kalau kualitas, kalau organik memang jauh dengan kimia. Dari rasa, dari aroma, dari warna itu udah bedanya jauh sekali. Nah, kalau untuk Bapak kan juga punya lahan itu yang penanaman jambu kristal, terus jeruk ya Pak? Jeruk lemon, terus jahe emprit. Nah, itu untuk pembukaan lahannya dulu itu dipakai untuk apa itu Pak? Sebelum jenengan pakai untuk lahan buah ini? Kalau sebelumnya itu dibiarkan gitu aja, Mas, jadi kayak hutan gitu. Jadi pohon-pohon besar gitu. Nah, untuk dari lahan seperti itu Pak, untuk ditanami itu prosesnya seperti apa? Apa harus coro-corone diresik lagi ditanduri dinai pupuk organik apa pripun nih? Dari lahan sing coro-corone dibiarkan ngoten iki. Nah, pertama itu kan saya tebangi kayunya. Saya tebang saja, terus lahannya saya bikin gubangan untuk calon-calon bibitnya buah-buahan itu. Kan komposnya udah banyak. Dari daun-daun itu kan udah bertahun-tahun ada di situ. Kita tinggal masukkan mikrobanya, mikroba pengurai. Kalau dibilang kayak daun-daun kan masih mentah.
terus kita kasih mikroba, terus kita dolomit biar pH tanah netral, asamnya hilang gitu. Setelah orang tua saya dulu tanam sebangsa padi, itu udah dibiarkan jadi kayak hutan itulah, ada pohon-pohon besar itu udah puluhan tahun juga, karena kayunya juga sempat besar-besar. Nah setelah itu langsung saya garap saja, saya tebangi kayunya, terus saya mulai pupuk-pupuk cair organik, pupuk kandang, terus kompos-kompos yang di situ juga sudah saya siapkan untuk saya kasih mikrobanya biar terurai. Dari mulai tanam udah berbuah. Jadi udah mulai waktu masih bibit pun kan sudah membawa bunga. Sebetulnya kalau mau dibuahkan dari awal itu udah ada buahnya, cuma kan tidak mampu menopang besarnya buah itu, pasti patah. Wong sekarang sudah umur 3 tahun saja masih pada patah sudah. Kalau kebanyakan buahnya tetap banyak yang patah. Tapi kalau dari bunga keluar sampai dia masak itu kurang lebih 2,5 bulan sampai 3 bulan. Oh, jangka pendek ya Pak? Iya, 3 bulanan. Kalau hama yang menyerang buahnya itu tetap lalat buah. Jadi kalau perawatan untuk buahnya itu sudah paling besar sebesar bola pingpong itu harus sudah dibungkus. Oh, berarti tidak menunggu besar. Jadi tidak. Kecil itu harus langsung dibungkus. Selain lalat buah Pak, ada lagi enggak? Kalau yang menyerang daun sama batang ada Mas. Kalau batang sama daun tuh ada jamur, penyerang dari akar bisa, dari batang bisa. Kalau yang daun itu ada ulat, ada sebangsa kupu-kupu putih, banci itu. Nah kalau untuk menyikapi itu Pak, ini kan organik gitu. Ya. Nah untuk menghilangkan hama baik di daun atau di buah itu caranya memakai apa itu? Saya kalau pestisida itu kan untuk mengusir hama kan pestisida Mas. Kalau hama saya tidak saya bunuh, saya usir Mas. Jadi kalau hama itu sebetulnya sahabat petani. Kenapa bisa dianggap sahabat petani? Karena begini, kan ekosistem toh Mas. Kalau seandainya contohnya ular saja kalau dibunuh kan banyak tikus. Nah, tikus pun begitu, namanya rantai apa namanya? Rantai makanan gitu. Hama pun begitu Mas, jadi sebetulnya begitu. Nah selain jambu kan tadi jeruk ya Pak. Nah kalau untuk jeruknya sendiri biasanya sama Pak? Hamanya itu juga seperti itu atau beda? Hampir sama. Hampir sama. Kupu putih, banci, ulat itu hampir sama. Kalau untuk masa panennya sendiri dari cara-caranya kecil sampai panennya buah itu, masaknya buah itu berapa lama? Yang jeruk? Yang jeruk hampir sama. Hampir sama juga. 2,5 bulan sampai 3 bulan. Oh, jangkanya pendek semua ya Pak? Iya. Jadi kalau untuk airnya Pak, itu harus coro-corone kan kadang ada tanaman yang airnya harus banyak. Nah kalau untuk jambu, jeruk, ngoten niku untuk airnya seperti apa? Sebetulnya kalau air ya Mas, itu sebetulnya hampir sama. Maksudnya artinya banyak air. Itu maksudnya kelembapan Mas. Jadi kalau banyak air pun semua tanaman itu nggak kuat, dan kurang air pun nggak kuat. Harus sedengan nih? Iya, sedengan semua. Sayuran ya juga tidak boleh banyak air, tapi harus lembab. Kelembapan itu dijaga dari mikroba-mikroba itu yang mengolah tanah. Jadi sebenarnya itu kalau memakai organik itu lebih apa ya Pak? Lebih enak ya Pak? Lebih enak. Terus kalau dibilang murah sekali Mas, karena sebetulnya kita bisa bikin kalium,
sendiri, bisa bikin fosfor sendiri, nitrogen sendiri dari daunan, dari buah-buahan, dari ikan, dari telur itu. Nah, selain lahan sing mriko sing ending dronjongan ya Pak ya. Selain di sana ada lagi mboten Pak sing ditanami buah nopo-nopo ngono. Saya sementara lagi punya satu tempat itu. Oh, yang itu. Memang dimaksimalkan untuk buah-buah ya, itu. saya maksudnya untuk pengembangan dulu, cara mengatasi penyakit, cara menyuburkan, cara memaksimalkan kualitas buah itu satu tempat dulu. Nanti kalau itu sudah maksimal, buah sudah dibilang kualitasnya masuk, itu baru saya kembangkan. Kalau untuk balik lagi ke jambu itu tadi Pak, yang disebut maksimal, coro-corone buah ini maksimal itu kriterianya itu seperti apa toh Pak kalau jambu? Jambu kristal? Nggih, jambu kristal. Kalau yang dibilang maksimal itu Mas, buahnya putih. Jadi putih kulitnya hampir sama dengan di dalamnya putihnya. Terus kriuknya itu biarpun sudah masak sekali tetap dia kriuk. Renyah itu dibilang kriuk itu renyah. Terus manisnya itu kan diambil dari kalium tinggi, maksudnya pupuknya sumber kaliumnya banyak. Nah, kalau untuk yang jeruk Pak, jeruknya itu maksimalnya seperti apa? Kalau kita nanamnya kan sementara ini jeruk lemon lokal. Jadi tetap warnanya itu tetap hijau Mas, lain dengan lemon California yang besar dari luar negeri itu kalau masak memang kuning. Nah, itu tadi kan maksimalnya kriterianya seperti itu Pak. Nah, untuk mencapai coro-corone kriteria yang maksimal itu ada tips-tipsnya mboten toh? Tips-tips untuk mencapai kriteria maksimal itu. Yang jeruk atau jambu? Jambunya juga, jeruknya juga. Kalau untuk memaksimalkan rasa dan warna itu tipsnya tetap pakai pupuknya Mas. Jadi kita tingkatkan pupuknya. Seandainya contohnya kita udah fermentasi ikan, telur, buah-buahan, manisnya sama warnanya kurang putih, kita tambah lagi pakai susu segar kayak susu kambing, itu harus difermentasi, ditambahkan biar lebih lengkap dan lebih tinggi kaliumnya. Oh, jadi tips-tipsnya seperti itu ya Pak.